Halo sahabat Wiri Traveling with Jesus. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport channel ini. Hari ini Jumat 28 Januari 2022. Saya Imelda dari Atambua akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik serta kisah orang kudus yang akan dibacakan Lala dari Atambua. Selamat mendengarkan. Salam sehat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian
kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar, menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih
yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Paulinus dari Aquileia. Santo Paulinus adalah seorang uskup agung, teolog, sastrawan, dan seorang cendekiawan terkemuka pada abad ke-8 dan abad ke-9. Ia lahir sekitar tahun 726 di kota Premariaco, Friuli di Italia Utara, dan mengenyam pendidikan di seminari keuskupan di Cividale. Kecerdasannya yang luar biasa membuat ia diangkat menjadi kepala seminari tersebut hanya beberapa waktu setelah ia lulus dan ditabiskan menjadi imam. Pada tahun 776 Masehi, Paulinus dipanggil oleh Kaisar Beato Carolus Agung ke istana dan diangkat menjadi Grammaticus Magister atau guru besar gramatika kekaisaran dan kepala sekolah istana. Paulinus pindah ke istana dan selama 10 tahun ia bertugas sebagai penasihat kaisar dan pembimbing para pangeran. Pada tahun 787, ia ditunjuk menjadi uskup agung Aquileia, menggantikan uskup Sigwald yang telah wafat. Sebagai uskup agung, Paulinus berpartisipasi dalam sejumlah sinode yang digelar untuk membendung berkembangnya ajaran-ajaran sesat yang muncul di masa itu. Uskup Paulinus juga rajin mengutus imam-imamnya sebagai misionaris keluar wilayah kekaisaran. Ia berjasa besar membawa bangsa Avar dan Slavia ke dalam pangkuan gereja. Karena itulah Paulinus disebut sebagai rasul bangsa Slovenia. Paulinus juga dikenal akan karya-karyanya berupa syair, sanjak, dan lagu-lagu liturgi. Ia tutup usia dengan tenang pada tanggal 11 Januari 804. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video